Halo. Halo. Baharudin Yusuf Habib. Mantan Mek Rudi. Sudah pintar di sekolah, pintar pula bikin kopi. Bagi-bagilah Rudi ramuan kopimu ini. Kalau saya berikan rahasia ya, kamu juga belum tentu bisa mempraktikannya kan? Jaminannya apa? Saya jaminannya. Kamu tidak bisa bilang orang begitu karena tidak semua orang suka sama kamu. Hembusan angin meniup wajah alam. Saya mencintai Rudi. Tapi saya tidak tahu apakah Rudi benar-benar mencintai saya. Wasta bertepi pandang. Bisakah aku Ada apa dengan kamu dan Ayu? Aku yang selalu percaya pada cita-citamu. Itu fakta dan masalahnya. Keluarga kami adalah keluarga Islam yang taat. Kalau Nona benar-benar serius dengan anak saya, apa Nona bersedia pindah ke Indonesia dan menjadi Islam? Islam doesn't only belong to your country. Dia akan buatkan Mami pesawat. Untuk Mami. Ya. Untuk Indonesia. Saya tidak ingin ada kompromi apapun. Paspor kalian semua akan dicabut. Raja, tolong proteksi. Ini bukan masalah negaramu. Ini urusan negara saya. Ya. Untuk Indonesia. Saya tidak ingin ada kompromi apapun. Paspor kalian semua akan dicabut. Raja, tolong proteksi. Frame terus baru jadikan tengah-tengah ini kita ke atas. Saya dengar cerita dari Pak Habibie yang sangat menarik. Dia sebagai Rudi waktu masa mudanya. Di sana saya terinspirasi. Banyak adegan, banyak cerita yang saya merasa, wow, ini bisa difilmkan nih. Ini waktunya kita bukan bikin sequel, tapi prequel yang semua angkat. The beginning of Habibie dan Ainun. Wow, ini bisa jadi nih film menarik nih. Karena karakter ini udah besar setelah suksesnya Habibie dan Ainun, dan tokoh ini kita semua kenal. Jadi udah tidak asing lagi. Sekarang masa mudanya yang saya mau angkat, penonton tidak tahu. Ja, alle Muslimen müssen den Kopf mit der Erde Itu very inspiring story. But if you hear the full story, itu sangat inspiring. Dari sana ada beberapa ide yang saya dapat. Wow, ini menarik sekali, dan itu semua cerita ini true story. Ingat pada ayah Rudi. Jadi ini menarik sekali angle Rudi muda. Rudi umur 6 tahun, Rudi umur 8 tahun, Rudi umur 12 tahun, Rudi umur 19 tahun. Jadi ini cerita yang saya bisa bayangkan bisa luas sekali konsepnya. Dan saya tidak akan melanjutkan S2 saya kalau program ini tidak terwujud. Rudi? 9? Ya. 9? Cerita itu nomor satu. Cerita itu kita udah punya. Karakter itu sangat penting. Production value udah dapat di sini. Sound yang selalu diremehkan. Kita berangkat ke LA, dan di sini kita kerjasama Chris David. Dia adalah sound designer, sound mixer,
dan dia melengkapi untuk Rudy Habibie. Jangan lupa ya soal paham ya kan. Rudy ini kita mudahkan berkisar sampai umur 25 tahun karena memang kita lagi ngomongin soal pergerakan, kita lagi ngomongin soal sesuatu hal yang kepengen kita pertanyakan kembali tentang negeri ini, ya cuma dengan anak-anak muda. Itu adalah masa depan Indonesia. Kita sadar betul bahwa Indonesia punya potensi yang sangat besar sekali untuk mengembangkan dirinya. Problemnya adalah ketika kita melakukan itu kayak nggak boleh gitu loh. Tidak diperbolehkan, tidak diizinkan oleh masyarakat kita untuk mengembangkan ide-ide kita. Paspor kalian akan dicabut. Baca. Baca. Seolah-olah kita itu dianggap orang yang akan merusak, ya kan? Yang akan merusak tatanan gitu kan. Nah, itu terjadi pada sosok Habibie. Tahu apa kamu tentang kewibawaan negara? Memangnya kamu berjuang di medan perang? Integritas saya. Buat apa merdeka kalau tidak berintegritas? Oke. Saya bisa mengulangi sejarah dengan film Rudy Habibie ini bisa jadi standar dan tokoh ini bisa menginspirasi bangsa kita, bangsa Indonesia. Pak, you look good, Pak. Ayo, very good. Mereka syuting di sini, kita ke sana. Halo Pak. Halo Pak. Ini ibu saya, Pak. Oh ya, Mani. Aku yang jadi ibunya. Cerita ini harus pandai-pandai disampaikan dengan cara-cara yang menarik. Untuk hal itu saya tidak dibenarkan yang pemilik cerita itu, kamu harus begini. Tidak bisa. Karena dia mengerti cerita. Cuma saya harus amankan agar supaya cerita itu tidak menyeleweng. Bukan karena the movie about me. No, the movie about a family yang perlu dijadikan panutan, okay? Dan dianggap bagian dari family ini sendiri. The way you pass is not manipulated, but designed to be compatible with the consumer. That's it. And that is very professional. That is legal. Ilona, Woody is here. Halo. Halo. Baharudin Yusuf Habib. Manen Mekrudi. Sudah pintar di sekolah, pintar pula bikin kopi. Bagi-bagilah Rudy ramuan kopimu ini. Kalau saya berikan rahasia, kamu juga belum tentu bisa mempraktikannya kan? Jaminannya apa? Angin meniup wajah alam, mataku tak berkedip menatap langit. Terlalu luas tak bertepi pandang, bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa, mendengarkan jiwaku berkata-kata. Tak mungkin aku abaikan kata hati. Ku harus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi.
adalah sebuah kesalahan. Tak pernah aku menyesal mengenalmu, tapi biarkanlah aku terbang bebas mencari cinta sejati. Mendengarkan jiwaku berkata-kata, tak mungkin aku abaikan kata hati. Ku harus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganku, senyumku melepaskan kau pergi. Dan action, jalan. Kamu sangat beruntung, Rudy, diberkati dengan kecerdasan. Sangat sulit menjadi mahasiswa di negeri ini. Untuk karakter Rudy Habibie sendiri sebenarnya karena saya sudah pernah memerankan ini sebelumnya, sehingga proses kreatifnya mungkin lebih kepada recall memori tentang bagaimana 4 tahun yang lalu saya memerankan tokoh ini. Jadi karena waktu itu memerankan juga dari muda sampai ke usia yang tua, maka yang saat ini saya hanya mengambil part yang mudanya saja. Bersama surat ini, saya ingin meminta saran mengenai studi saya. Keahlian apa yang sedang dibutuhkan di Indonesia? Tokoh Rudy ini, pertama dia memang peduli sekali dengan Indonesia, untuk membangun Indonesia. Terutama ketika bertemu dengan Bung Karno, semangatnya waktu itu mulai lebih besar lagi, dan ada kepercayaan diri yang jauh lebih tinggi lagi untuk ternyata ya kita lah ini anak-anak muda ini yang bisa membangun bangsa ini nanti ke depannya gitu. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyusun secara keseluruhan. Jadi semua itu serba hitung-hitungan. Oke, Bung Karno kalau masa hidupnya sampai nanti itu punya waktu sekian tahun, maka ini siapa yang akan meneruskan kemerdekaan, dan dia selalu punya terminologi sendiri terhadap apa itu arti kemerdekaan, lalu setelah merdeka itu apa yang harus dilakukan. Itu semua ada dalam skema pemikirannya gitu. Faktanya lah Indonesia sudah merdeka. Masalahnya setelah merdeka lalu apa? Solusinya Seminat Pembangunan. Dan seorang Rudy Habibie itu dari masa mudanya memang sudah menjadi orang yang tidak yes man gitu. Jadi kalau enggak ya enggak, iya ya iya gitu. Dan saklek sekali gitu, keras kepalanya luar biasa. Itulah image yang ada di teman-temannya. Saya tidak ingin ada kompromi apapun. Titik. Apa yang dimiliki oleh seorang Rudy, seorang Habibie gitu dalam kepalanya itu sudah lebih dulu 10 tahun daripada mungkin yang pada saat itu memikirkan tentang apa yang harus dilakukan gitu. Rancangan-rancangannya itu udah rancangan-rancangan masa depan. Saya hanya ingin mencari mata air untuk mengetahui persis seperti apa yang Pak Ustaz. Okay, now Ilona, Woody is here. Halo. Halo. Halo, nama saya Chelsea Islan. Saya berperan sebagai Ilona Janowska dalam film Rudy Habibie. Ilona Janowska, Medical Technical Assistant dari Polandia. Dalam film ini, Ilona salah satu orang yang selalu
mendukung visi misinya Rudy dan juga apapun yang Rudy cita-citakan dan impikan, Ilona selalu mendukung dan mensupport dari belakang. Rudy, bukan hanya pesawatmu yang membutuhkan perhatian pada detail, tapi dasimu juga. Ilona bisa dibilang sebagai motivasi atau backbone dari seorang Rudy Habibie. Aku yang selalu percaya pada cita-citamu. Itu fakta dan masalahnya. Walaupun mereka banyak sekali masalah dan juga problem dalam hubungan mereka, tetapi sampai pada akhirnya Ilona itu masih selalu sayang sama Rudy. Kalau Nona benar-benar serius dengan anak saya, apa Nona bersedia ikut ke Indonesia dan menjadi Islam? Perannya di sini sebagai Ibu Tuti Habibie, ibunda dari Rudy Habibie dan 7 saudaranya yang lain, jadi anaknya ada 8. Karakter yang harus dibawakan ini adalah satu karakter yang lembut, tapi juga sekaligus tegar. Karena setelah suaminya meninggal, selama bertahun-tahun dia sebagai ibu tunggal, ya single parent, membesarkan ke-8 anaknya, bahkan menyekolahkan Rudy Habibie sampai ke Jerman dengan biayanya sendiri. Kalau kamu pulang dengan kondisi seperti sekarang, kamu justru semakin membuat dirimu malu, Ruth. Gak mudah karena harus menggambarkan karakter beliau yang begitu luar biasa. Tetapi buat saya ini adalah satu kebanggaan tersendiri bisa memerankan peran yang begitu luar biasa. Kenapa? Saya memerankan Lim Kengki. Lim Kengki ini adalah sahabatnya Rudy Habibie di bangku kuliah. Dia adalah salah satu teman terdekatnya Rudy sekaligus orang yang paling rajin menasehati lah kalau Rudy kebablasan atau khilaf gitu ya. Saya gagal dan tidak bermanfaat, saya tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Jadi dia ini kayak semacam guardian angelnya Rudy lah, kira-kira kayak gitu. Jadi selain Poltak, Ayu, ya teman dekatnya Rudy yang satu geng ya Kengki ini. Halo, nama aku Indah Permatasari. Di film Rudy Habibie ini aku berperan sebagai Ayu. Nah, ini Ayu. Sugeng Bawuh di Aachen Tante. Ayu adalah seorang anak keraton Solo yang kuliah di Jerman, di Aachen tepatnya. Terus ya di sana aku berteman sama Kengki, Peter, Poltak, dan Mira. Saya usul debat Kongres PP Aachen pertama di Bad Godesberg. Gimana? Setuju, Pak. Bisa. Di film Rudy Habibie saya berperan sebagai Peter Manumasa. Peter Manumasa ini adalah bekas tentara pelajar yang mendapatkan kesempatan untuk kuliah ke Aachen, dikirim oleh Bung Karno. Ada kabar baik dari Romo Mang. Apa itu? Menurut beliau semua calon kepala bidang setuju untuk menjabat dan mereka semua setuju kamu menjabat sebagai kepala bidang Dirgantara bersama dengan Kengki. Karakternya cukup menarik karena walaupun dia bagian dari kelompok tentara pelajar dan tentara pelajar kebanyakan gak suka sama Rudy Habibie, tapi Peter ini seperti melihat bahwa Rudy Habibie ini bisa memberikan sesuatu yang besar untuk Indonesia. Dia ngelihat di dalam sosok Rudy ini ada sesuatu yang harus dibela, harus dijaga. Ich bin Rudy Habibie. Ildona Janowska, Medical Technical Assistance dari Polandia. Is this Ilona's house? Yes. Islam doesn't only belong to your country. Saya mencintai Rudy. Rudy ingin buatkan pesawat untuk Babi, untuk Indonesia. Angin meniup wajah alam, mataku tak berkedip menatap langit. Terlalu luas
puas tak bertepi pandang. Bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa, mendengarkan jiwaku berkata-kata. Tak mungkin aku abaikan kata hati. Ku harus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu. Senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan. Tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkanlah aku terbang bebas, mencari cinta sejati. Mendengarkan jiwaku berkata-kata. Tak mungkin aku abaikan kata hati. Ku harus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu. Senyumku melepaskan kau pergi. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu. Senyumku melepaskan kau pergi. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganku. Senyumku melepaskan kau pergi. Kita udah siap syuting. Gorlitz dikenal sebagai Gorliwood saking seringnya dipakai sama film-film Hollywood. Katanya film yang syuting di sini Midas Touch, jadi akan jadi sukses luar biasa. Amin. Amin. Kita Amin, tunggu ya. semoga. Ya, ya. Latihan ya. Latihan ya. Ini jalur internasional dari Praha dan Polandia untuk masuk ke Jerman, untuk masuk ke itu kan lewatnya kota Gorlitz kan memang perbatasan. Betul. Nah, pertamanya pemerintah Gorlitz itu minta kita di Gleich yang ini. Cuman karena backgroundnya nggak dapet dan feel-nya harus disempitkan, kita minta jalur internasional. Terus dia reroute semuanya dari Praha dan Poland, sekarang lewatnya dari belakangnya kota Gorlitz. Coba ayo, aku percaya.
Dan karena itu jadi shot-shotnya jadi lebih megah. Lebih megah, backgroundnya kembali ke 50s-nya dapat. Iyalah, itu keren sekali dan saya sih puas sekali tadi shotnya sih mantap. Ini nggak ada unsur kompromi, nggak ada. Thank you, saksikan Lebaran. Tuh lihat, ada salju, keren banget. Apapun bisa dilakukan. Meskipun kita syuting di luar, kita mencoba untuk sesuai aturan. Jadi kalau kamu berikan hal-hal berat, mereka akan bunuh. Ya, tapi setiap masalah diskusinya. Kita tidak berusaha untuk untuk cheating, kemudian datang ke sebuah kota untuk efisiensi budget. Akhirnya kemudian syutingnya nyolong-nyolong. Kita mau seluruh kota ini, kota Gorlic ini, itu tahu bahwa orang Indonesia juga bisa syuting dengan cukup proper dan bisa bekerja sama dengan baik. Kayaknya tuh maksimal, makanya berani menutup lokasi. Penutupan lokasi itu pasti itu akan memakan biaya yang paling besar. Action! Jika shotnya itu akan wide di salah satu lorong, tapi itu akan mengcover beberapa blok apartemen, berarti kan kita permitnya sampai ujung apartemen itu. Ya, nggak usah pakai kamera dulu, jalan dulu ya. Atas. Terus ke muka. Jangan gitu. Tanganku ini udah nggak bisa bergerak loh. Tuh. Udah kayak unyil. Dingin. Oh, ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus. Saya kecewa dengan Hanung Bramantio. Bawa kami ke kota yang dinginnya itu kayak apa ya? Kayak hati seorang perawan tua. Ich gesagt, sie darf nicht böse sein. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Selama di Jerman, ternyata di luar dugaan ini jauh lebih dingin daripada waktu syuting Habibie Ainun. Hampir 90% kayaknya adegannya eksterior semua. So rote Lippen soll man küssen, Tag und Nacht. Mungkin itu proses untuk bisa tetap fokus dan konsentrasi penuh gitu. Kadang-kadang agak sedikit terganggu hanya karena udara yang begitu dingin. Jadi pasti kalau udah selesai adegan tuh buru-buru harus dapat selimut, harus pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai penutup kuping gitu. Udah semuanya dikerahkan gitu demi menghangatkan badan kembali. Ini kok kriwi ya? Kamu keramas nggak? Enggak. Hah? Enggak. Orang-orangnya di sini semua suportif banget. Kita walaupun kedinginan tapi saling ngedukung. Momento. Dukungannya tuh besar banget dari masing-masing, dari semua departemen kru, dari pemain, dari Mas Hanung. Terus? Ya. Nah, itu beda. Kamu duduk sana dulu. Semua kasih yang terbaik, bukan aku aja, bukan kamu aja, tapi benar-benar dari kru, dari semua yang masak aja. Orang Jerman gimana caranya masak Indonesia. Pokoknya everything is all out. Luar biasa, pokoknya semua di sini penuh dengan cinta. So good. Practice dari Henry.
Saksikan Rudy Habibie Lebaran 2016. Saya mencintai Rudy. Saya rela pindah agama dan pindah negara untuk Rudy. Apa ini jawaban yang jujur darimu? Buatlah air itu mengalir lebih luas hingga ke Indonesia, hingga ke keluargamu, Rudy. Rudy ingin buatkan pesawat untuk Mami, untuk Indonesia.